Wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzi la nabiyya ba'dah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sejenak mentafakuri ayat Allah, baik ayat qauliyah maupun ayat qauliyah. Dalam ini saya akan melanjutkan yang lalu ya, yaitu yang nomor 6 ya, yaitu nomor 6 yaitu dosa membiarkan kemaksiatan atau kesalahan ya, kedoliman yang terjadi padahal kita mampu untuk mencegahnya. Nah ini perlu kita cermati ya, bencana juga akan hadir ya, di negeri yang penduduknya tidak melakukan kewajiban, bahkan serta membiarkan, jadi tidak melakukan kewajiban ya, yang ditentukan atau nahi munkar ya, kita padahal mampu untuk mencegahnya, serta membiarkan perbuatan keji dilakukan ya tanpa mencoba mencegahnya sama sekali, meskipun mereka memiliki kemampuan untuk mencegahnya. Ini hadis riwayat Abu Daud ya. Juga tidaklah suatu kaum ya, di tengah-tengah mereka dilakukan kemaksiatan sedangkan mereka mampu mencegahnya, tetapi mereka tidak mau mencegahnya, melainkan Allah akan menimpakan azab serta secara merata kepada mereka. Jadi Allah menurunkan azab itu tidak hanya orang yang berdosa saja, semua ya, karena kita tidak mau mencegahnya. Ibarat kita dalam suatu kapal ya, kapal itu ada yang di lantai atas dan lantai bawah. Mereka yang lantai bawah ingin minum, kehausan melubangi dinding kapal itu sekedar untuk mencegah kehausan. Kemudian yang melihat dibiarkan, akhirnya semua kapal akan tenggelam. Itu di dalam suatu hadis ya. Nah, kemudian di sini juga sabda Rasul ya, innan nasa idza ra'ad dzalima falam ya'hud alla yadayhi. Nah, sungguhnya manusia apabila melihat kedoliman ya, falam yahud, kemudian membiarkan ya, falam yahud wa ala yadayhi, kemudian mereka tidak mau mencegahnya. Ausaka ayya'ummahumullahu bil iqab, dan Allah maka akan meratakan azab kepada semua manusia. Data tidak saja hanya menerima yang mereka, tapi semua muslim juga akan ikut tenggelam, ikut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan walladzi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Demi zat yang maha jiwaku pada, yaitu maha agung ya Allah, la ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, tidak amar ma'ruf dan nahi munkar, sukaro ya, atau tidak berbuat demikian atau pencegahan. Allahu ayyab'asa alaikum biqabul yadayhi. Allah
akan mengirim kepada kalian siksa yang sangat pedih, atau kepada dirinya yaitu siksa yang pedih. Summa la yad'unahu fala yastajibu lakum. Kemudian walaupun ya kalau sudah terjadi seperti itu di antara muslim itu mohon kepada Allah yaitu untuk mengampuni dosanya, tapi kata Allah tidak akan mengabulkannya. Tidak akan mengabulkannya kalau sudah terjadi seperti itu. Kemudian itu sehubungan juga dalam surat Ar-Rum 41 ya. Dalam 41 yaitu dijelaskan doharul fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydinas. Telah jelas kerusakan di bumi dan di lautan itu adalah akibat perbuatan manusia. Jadi manusia itu yang merubah, bukan Allah sebetulnya, tapi manusia lah yang liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum turja'un. Itu Allah akan memperlihatkan ya, sebagian dari manusia itu atas perbuatannya mereka itu. Allah memperlihatkan, jadi kalau ada maksiat, kezaliman, kemudian terjadi suatu bahaya, suatu musibah, kata Allah itu adalah untuk memperlihatkan ya bahwa Anallaha sadidul iqab, sesungguhnya Allah itu maha keras siksanya, untuk memperlihatkan agar la'allakum yurja'un, supaya mereka itu kembali kepada. Nah, kemudian ini juga aplikasinya kepada kita yang ada di sini ya, jangan acuh ya, terhadap acuh. Ini ketua DKI ini jangan acuh ya. Ini ibarat imam ya, di sini dia imam ya, bukan imam besar, bukan pausen ya. Kayak ada imam yang menyepelekan kehusuan sholat ya, menyampaikan kehusuan sholat, di mana imam itu adalah ibarat suatu supir bus ya, bus yang besar ya. Itu kalau imamnya ngebut ya, supirnya ngebut, akan tentu terjadi suatu musibah ya, terperosok pada jurang semuanya, bukan sopir saja. Itu pun juga imam ya. Imam jangan sampai tergesa-gesa ya. Ada imam Allahnya tuh dari sampai duduk sampai berdiri Allahu Akbar. Nah, itu Allah itu cukup 3 harkat atau 4 harkat ya, baca di dalam sholat ya, tentunya dalam sholat. Kalau lihat di kamus kalau panjang Allahnya itu panjang, blank, tidak ada artinya ya. Kemudian dalam baca Fatihah, nah Fatihah itu adalah pokok ya, pokoknya sholat adalah Fatihah. Yang kuncinya adalah segala puji bagi Allah. Ya ini kuncinya adalah, atau kuncinya adalah puji ya, puji Allah seluruh alam. Kemudian yang maha pengasih juga ada kuncinya ya, yang kasih maha penyayang. Kemudian iya kan yang maha merajai ya, raja ini ya, raja itu potongannya raja seluruh alam. Kepada ibadah, pertolongan. Kemudian tunjukkanlah kami yang jalan yang lurus, itu jalan yang seperti orang yang telah engkau beri nikmat yang ada di surga. Itu ya, itu harus teringat tentunya. Bukan jalannya orang-orang yang dibenci dan orang yang jalan sesat.
Itu dalam Fatihah itu harus terbayang ketika kata-kata itu ya. Kata-kata apabila dibacakan Al-Fatihah di dalam sholat gitu ya. Kemudian dalam tasahud. Nah, tasahud itu adalah persaksian kita dengan Allah, persaksian ya, persaksian kita dengan Allah itu yaitu ya seperti di Sidratul Muntaha dulu itu. Jangan terus sebelum salam ucapkan dua doa itu. Doa dia dicegah dari dicegah dari dajjal ya, dan kelimpahan dunia. Kemudian diakhiri dengan doa yang Allahumma idolantu nafsi man kasira wa yakunu baila anta faqul maghfiratan innaka antal ya Allah, kami itu sering dolim pada diri kami, maka ampunilah aku dulu. Nah itu sebelum salam ya. Kadang-kala doa itu doa itu ya bakal saat kita baca doa itu dulu ya sebelum salam. Nah biar terlambat pun. Nah, itu saja ya yang saya bisa sampaikan, dan benarnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya adalah kesalahan saya sendiri. Ya mohon maaf, aku qouliyada astagfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.